Jadi tidak hanya misalnya harus jurusannya satunya teknik mesin, enggak juga. Saya kan background otomotif, Pak. Iya, iya. Gak pernah sama sekali saya masuk ke laboratorium. Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana itu ada 3 konsentrasi. Halo, Sobat Teknikalis Semercu. Perkenalkan, nama saya Eki Nur Fadila, selaku host di acara Ngobrol Engineering. Baik, tempatnya kita bahas dunia teknik dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Nah, Sobat Teknikalis, hari ini kita bakalan ngobrol semuanya bareng seorang dosen sekaligus akademisi yang kece nih, dari program Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Nah, kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Insinyur Muhammad Fitri, STMSI, PhD. Selamat datang Pak Fitri. Selamat datang. Ya, ya sehat Pak Fitri. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan hari ini Pak? Full atau enggak? Waduh, lumayan padat. Oke, Sobat Teknikalis, kalau yang belum kenal, Pak Fitri ini adalah dosen dan pengelola program Magister Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana. Nah, beliau juga aktif dalam penelitian di berbagai bidang, dan hari ini beliau siap kupas tuntas semua soal perihal informasi kuliah S2 di Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana. Oke Pak Fitri, Ya. Kita mulai dari pertanyaan paling umum nih Pak Fitri. Kebetulan banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan saya, tetangga-tetangga saya yang kebetulan ingin berkuliah di Mercu Buana. Kira-kira gimana sih Pak Fitri nih, kalau misalkan kita untuk bisa lanjut studi di Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana? Oke, baik Mas Eki ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mercu TV yang sudah mengundang saya juga untuk podcast ini ya. Ya, jadi terkait dengan bagaimana untuk bisa studi lanjut di Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, tentu saja prosedurnya ya umum ya. Jadi ya mendaftar, kemudian ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, ya ikuti saja itu semua. Insya Allah itu akan diproses ya. Nah itu dalam tentu saja ada berkas-berkas yang harus dipersiapkan ya. Seperti misalnya ijazahnya misalnya S1 ya, dan lain-lain lah ya. Oke, jadi pertanyaan ini Pak, ada satu lagi yang pengen saya tanyakan. Kira-kira di Universitas Mercu Buana ini nggak cuma menerima jurusan teknik mesin aja kan Pak, contohnya ya. Maksudnya dari jurusan lain nerima nggak? Maksudnya saya nih gitu contoh ya. Nih, saya kan teknik mesin cuma teknik mesin pendidikan ya. Apakah saya bisa berkuliah pasca sarjana di Universitas Mercu Buana? Kira-kira bagaimana Pak Fitri? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Eki. Mas Eki ini kebetulan memang mahasiswa Magister Teknik Mesin ya, dari beasiswa guru ya. Nah, jadi memang kita ada yang program beasiswa guru khusus. Nah, untuk background pendidikan S1 sebenarnya kalau di MTM itu sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Jadi tidak hanya misalnya harus jurusannya satunya teknik mesin, enggak juga. Jadi karena apa? Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mendukung lulusan kita, alumni kita itu berkarir memang itu di bidangnya ya. Jadi walaupun dia dari background S1-nya dari MIPA, kebetulan dia memang bekerjanya di bidang yang ada kaitannya dengan teknik mesin, ya nggak ada masalah. Kita akan terima. Sehingga di kita background pendidikan S1-nya mahasiswa kita itu tidak hanya dari teknik mesin, dari MIPA juga ada ya. Dari elektro pun ada juga bahkan yang dari kita juga ada menerima itu mahasiswa yang sebenarnya background S1-nya dari manajemen ya. Gitu. Cuman memang dia bekerjanya itu sehari-harinya memang kaitannya dengan teknik mesin semua. Sehingga dia bilang memang kenapa saya ingin di teknik mesin, karena emang ya itu saya butuh legalitas juga bahwa dia ada background teknik mesin, sehingga ini padahal sehari-hari udah kerja dia memang di bidang teknik mesin. Jadi ya oke, kalau memang itu alasannya ya kita terima. Dengan begitu nanti diharapkan memang ilmu yang diperoleh di
prodi ini di Magister Teknik Mesin itu bisa memang membawa kebaikan untuk dia lah ya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi begitu ya rekan-rekan semua. Jadi kalau saya ini kan backgroundnya emang guru Pak ya. Ya emang agak ragu juga di awalnya. Ternyata emang dilihat lagi background pekerjaannya. Kalau misalkan ya tadi pekerjaan teman-teman yang berhubungan dengan teknik mesin ya daftar saja. Bisa betul. Jadi itu bisa apa ya menjadi kebaikan bagi kita semua lah gitu ya. Oke, baik. Kira-kira Pak, nih yang jadi pertanyaan juga nih, step by step nih Pak. Ketika kita ingin mendaftar beasiswa S2 di Mercu Buana, dari awal sampai akhir itu seperti apa sih Pak? Susah apa mudah apa gimana nih Pak? Silakan Pak Fitri. Baik ya, memang di MTM ini Magister Teknik Mesin itu ada 2 cara kita mahasiswa itu yang studi di kita ya. Yang ada yang melalui jalur beasiswa ya. Tapi ada yang jalur mandiri, artinya yang biaya sendiri ya. Nah, kalau yang jalur beasiswa tentu ada prosesnya ya. Tentu saja mendaftar online. Itu informasinya bisa dilihat di website ya. Di website itu ada informasi penerimaan beasiswa misalnya. Nah, itu ada sekali setahun kita insya Allah kita selalu ada penerimaan. Nah, kebetulan tadi juga saya baru saja selesai menginterview ya pagi tadi. Itu menginterview calon-calon penerima beasiswa untuk tahun ajaran baru yang akan datang. Nah, itu setelah dia mendaftar, tentu saja nanti ada proses yang harus dilalui ya, ada tes segala macam. Dan biasanya itu ada persyaratan IP ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang dengan pertimbangan tertentu syarat IP bisa saja diinikan dulu ya. Nah, tetap diikutkan misalnya interview dengan melihat kapabilitasnya ketika di interview gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada interview biasanya Kaprodi yang menginterview. Nah, kemudian dari situ baru diputuskan. Nah, ya kalau yang jalur beasiswa ya. Jadi jalur beasiswa seperti itu. Dan itu saya rasa sih tidak susah ya. Jadi tinggal ikuti saja prosedurnya. Nah, begitu kira-kira. Jadi nanti ada tes tertulis ya kalau saya boleh bagi pengalaman ya Pak. Iya, ada tahun tes lalu tertulis. Itu saya awalnya itu ya emang saya mendaftar, mendapatkan pengumuman melalui email, kemudian untuk mengikuti ujian tertulis. Setelah ujian tertulis ada pengumuman kembali, kita lulus ujian tertulis, kemudian lanjut untuk penjadwalan wawancara. Betul. Nah, jadi kira-kira Pak, kalau di wawancara sendiri Pak, kira-kira kasih bocoran sedikit boleh gak? Kira-kira yang dipertanyakan oleh Pak Fitri biasanya ke calon mahasiswa apa sih Pak? Biar gak penasaran gitu. Iya, boleh. Ya, jadi tentu saja yang kita inginkan yaitu ketika kita menerima mahasiswa dari jalur beasiswa, kita ingin memastikan bahwa dia mampu untuk menyelesaikan. Maka kita lihat dari kemampuan dia. Kemudian dari segi kemauan dia, kemotivasi dia lah. Motivasinya itu sekuat apa gitu ya. Atau misalnya ada yang kenapa mau nyambung S2 ya, kita coba-coba aja. Wah, coba-coba di sini bukan tempatnya coba-coba. Hati-hati. Ya, jadi kita ingin melihat bagaimana sekuat apa motivasi dari yang bersangkutan. Terus kemudian kesiapan dia juga. Jadi kesiapan kalau yang sudah berkeluarga itu saya malah cek kadang-kadang dari pasangannya. Misalnya ibu-ibu, perempuan misalnya kan, itu saya pastikan dari suami bagaimana. Sehingga nanti tidak ada alasan ternyata suami saya tidak mengizinkan. Ini nggak bisa ya. Bukan ranah kita itu. Jadi kita pastikan dulu di awal memang gitu. Begitu juga yang laki-laki pun saya tanyakan juga kalau udah berkeluarga, saya pastikan bahwa pasangannya, istrinya itu memang mendukung. Ya. Dan kalau misalnya masih single, belum nikah, saya pastikan orang tuanya. Orang tuanya bagaimana nih? Orang tuanya setuju, jangan-jangan lu ngapain sekolah lagi, udahlah misalnya gitu kan. Wah ya, lebih baik jangan, enggak usah kita terima gitu. Jadi artinya kadang kita bisa memutuskan kita ingin sekolah tapi ternyata yang di sekitar kita tidak mendukung ya. Jadi makanya itu yang saya perlu pastikan. Kemudian bagaimana dia bisa membagi waktu? Itu juga poin penting ya, membagi waktu. Bagaimana sih kira-kira dia membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah nih? Nah, karena terus terang kalau yang namanya kuliah S2, saya sendiri merasakan. Saya dulu S2 juga kerja juga, S3 juga kerja juga ya. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu? Ya, ketika bukan kalau ada waktu.
Nanti kalau ada waktu dikerjain, nggak bisa. Ya, jadi memang kuliah itu perlu menyiapkan waktu. Nah, maka saya pastikan juga bagaimana cara dia bagi waktu. Bisa nggak, ya kan? Untuk melaksanakan kuliahnya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu biasanya saya pertanyakan gitu ya, untuk memastikan bahwa oh ya kira-kira ini kandidat ini siap nih. Gitu. Tapi ada juga yang kayaknya sepertinya siap, tetapi setelah dilihat background pengetahuannya kayaknya terlalu minim ya. Jadi ada juga yang akhirnya, atau mungkin umurnya sudah terlalu tua ya. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah terlalu tua memang bukan kita ini kan ya. Jadi kan pikirannya mungkin udah banyak sehingga ya nggak bisa secepat yang muda lah ya. Jadi ya itu mungkin ada pertimbangan juga ke situ yang lain-lain itu. Nah itu mungkin ya. Jadi begitu tuh sobat teknikal, sedikit bocoran ya perihal apa saja sih yang ditanyakan ketika wawancara. Nah, dan juga kalau boleh sharing sedikit ya Pak Fitri, saya itu menemukan beasiswa atau mendapatkan informasi ya dari beasiswa di Universitas Mercu Buana ini kebetulan dari Instagram. Instagram. Saya lagi scroll TikTok Instagram. Instagram itu saya scroll, tiba-tiba ada tulisan bersponsor beasiswa guru S2 di Mercu Buana. Wah, artinya kan emang informasi ini ya sangat dibuka sekali gitu oleh kampus ya. Jadi bisa menjadi peluang untuk siapa saja. Karena saya menemukan informasinya juga ya dari media sosial. Dan juga tadi caranya juga ya, syarat-syaratnya juga cukup mudah. Jadi ini ya bisa dibilang menjadi peluang lah buat sobat semua untuk bisa melanjutkan studinya di S2 Universitas Mercu Buana. Oke, untuk selanjutnya Pak, ketika kita nih sudah diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana program Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Kalau dari Pak Fitri sendiri nih, boleh dong kasih tips dan trik buat nanti ketika kita berkuliah di jurusan pasca sarjana Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ini, kita bisa survive di program ini. Kira-kira ada tips, trik dan saran dari Pak Fitri? Silakan Pak. Oke, Mas Eki ya. Jadi memang ketika kita sudah memutuskan untuk melanjutkan studi, kemudian ternyata diterima, baik itu melalui jalur beasiswa ataupun bukan, ya jadi memang ya perlu usaha untuk bisa menyelesaikan. Dan pada dasarnya prodi itu sangat berharap bahwa semua mahasiswanya itu bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Karena itu apalagi akreditasi sekarang, LTW itu lulus tepat waktu, itu ada batasan minimal harus di atas 50%. Nah, kemudian keberhasilan studi harus di atas 80% misalnya kan. Jadi ini kan tugas prodi ya, bagaimana mengarahkan mahasiswa itu supaya bisa mengejar itu semua gitu ya. Dan alhamdulillah kita kan juga terus melakukan perbaikan ya. Jadi adalah perbaikannya dari yang sebelumnya gitu ya. Kita perbaiki cara apanya gitu ya, sehingga tingkat keberhasilan studi ini bisa naik. Nah, dari mahasiswa bagaimana? Ya tentu saja ya, ketika sudah memutuskan melanjutkan studi, nah yang tadi saya sampaikan, jadi harus mau menyediakan waktu ya. Jadi sesibuk apapun usahakan tetap ada waktunya. Mungkin saja ya pada saat sangat sibuk kita kurangkan, tetapi jangan sampai enggak sama sekali ya. Ini bahaya nih kalau ini ya. Apalagi kalau bagi yang menerima beasiswa itu ketika ada nilai C1 aja itu sudah hilang beasiswanya. Nah, ini kan artinya memang perlu perjuangan ya, perlu perjuangan. Nah, oleh sebab itu yang pertama adalah harus menyediakan waktu. Yang kedua, kerjakan ikuti arahan dari baik pembimbing, dosen ya. Kemudian ikuti semua persyaratan. Artinya persyaratan misalnya untuk bisa lulus tentu saja tugas-tugas harus dikerjakan semua tepat waktu, ya kan? Yang kedua, ikuti ujian tengah semester, ujian semester. Itu jangan sampai nggak diikuti ya, itu udah jelas ya. Itu kan permasalahan umum lah ya, sangat mendasar. Ya, karena tapi yang seperti itu ya ada kadang-kadang ya. Jadi kenapa saya nggak lulus loh? Dia tugasnya tidak mengerjakan sama sekali, tapi dia bertanya seperti itu kan? Kan ini saya UAS ada, UTS ada, ya, gitu. Ya nggak bisa kalau ini ya. Jadi makanya ikuti semuanya. Jadi dengan begitu mudah-mudahan ya, karena kita kan pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, prodi itu berharap bagaimana supaya mahasiswa ini bisa menyelesaikan studinya tepat waktu.
ya. Bahkan ketika ngambil tugas minor itu kan ada membuat jurnal, ya. Sehingga kita juga sambil memploting kira-kira mahasiswa ini perlu siapa mahasiswanya nih, ya. Kita ambil yang sesuai bidang, kita ambil yang orangnya nih kemampuannya sangat minim, berarti perlu dosen yang lebih punya perhatian lah, lebih ini gitu. Jadi atau misalnya ketika gagal dari satu dosen, kita coba alihkan dosen lain misalnya. Bukan karena dosen ini nggak bagus ya, sebenarnya karena mungkin tidak cocok aja. Ada dosen yang dia mengajarkan mahasiswa itu supaya mandiri, semua kerjakan sendiri, tinggal nanti konsultasi, coba apa yang sudah kamu kerjakan, ini, oh ya sudah, oh ini salah nih, coba kamu cari lagi, nah misalnya. Tapi ada yang memang dia ngomong gitu ya, jadi dia diajarkan step by step, dia ikut, dia ini kan gitu, dia jelaskan, jadi mahasiswanya tinggal ngikutin ya. Nah kan tipe dosen banyak ya, bukan gak bagus sebenarnya, masing-masing ada positifnya semua ya, ada positif negatifnya, cuman ya itu kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswanya. Nah dengan begitu diharapkan semua bisa menyelesaikan studinya di MTM ini, dan mudah-mudahan LTW-nya itu bisa meningkat terus sampai kalau bisa 100%. Nah gitu ya. Jadi intinya kita itu harus menyediakan waktu ya. Menyediakan waktu. Menyisahkan waktu. Bukan kalau ada waktu. Bukan kalau ada waktu. Nanti kalau ada waktu dikerjain tugasnya gitu. Ya kalau nggak ada bagaimana gitu, Pak. Ya, dan balik lagi ke komitmen siapa ya. Nah, kalau emang kita sudah mendapatkan beasiswa di sini ya, dalam tanda kutip kita harus benar-benar komitmen karena kita sudah difasilitasi dalam tanda kutip untuk kita bisa mengenyam pendidikan di sini. Ya, itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Fitri. Pak Fitri sebagai Kak Prodi di Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Kira-kira apa sih Pak nih buat sobat-sobat teknikal yang ingin melanjutkan studinya di S2? Apa sih kira-kira yang menjadi keunggulan dari program studi Magister Teknik Mesin UMB dibandingkan kampus lain, Pak Fitri? Ini ya. Bisa gak? Coba Pak Fitri dikasih tahu ke sobat semua ini. Ya, jadi memang kan tiap kampus mungkin punya keunggulan dan kekurangan sendiri ya. Nah, begitu juga dengan Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ini. Kalau yang saya lihat bahwa kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya semua mahasiswa itu bisa studi tepat waktu. Nah, dengan apa yang kita lakukan adalah bahwa dosennya itu ada dari kalangan industri, praktisi, ada dari praktisi peneliti, ataupun ada dosen yang pure akademik ya, dosen yang memang betul-betul dosen murni ya. Jadi dan ini ada keragaman ini itu ada sangat dampak positifnya, sehingga bisa disesuaikan mahasiswanya, tipikal mahasiswa mana yang cocok ini gitu kan, sehingga bisa divariasikan lah gitu. Nah dengan begitu ketika mahasiswa dan dosen misalnya pembimbingnya nanti akan jadi pembimbingnya itu cocok, nah maka kemungkinan keberhasilan studinya akan jadi lebih baik gitu ya. Nah itu ada satu kelebihan. Jadi ada yang dosen memang dia backgroundnya dari peneliti, sehingga dia membimbing untuk bisa melakukan penelitian itu bisa lebih detail, lebih lebih mudah diikuti oleh mahasiswanya. Nah jadi itulah salah satu kelebihan dari Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ya. Jadi beragamnya background dari dosen. Ya. Ya, sobat teknikal, emang di Mercu Buana ini ya, kebetulan saya juga kan mahasiswa di prodi Magister Teknik Mesin. Emang yang saya rasakan selama saya berkuliah di sini, kebetulan ada tugas mata kuliah, tugas minor ya. Saya diberikan dosen pembimbing oleh Pak Fitri sendiri, itu Pak Sagir, Pak Sagir Alfa. Memang beliau itu benar-benar, saya kan background otomotif Pak. Gak pernah sama sekali saya masuk ke laboratorium. Ya, mainnya di bengkel lah. Bengkel ya. Pas saya masuk ke laboratorium saya bingung Pak, mau ngapain ini ya. Tapi untungnya Pak Sagir itu benar-benar ngebimbing saya dari nol. Yang itu emang saya rasakan manfaatnya gitu loh. Dosen-dosen di Mercu Buana ini sangat membantu kita mahasiswa apabila emang ingin menguasai kompetensi tertentu gitu. Jadi itu membantu Pak. Oke Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau dari sisi kurikulum Pak Fitri, kira-kira untuk peminatan atau konsentrasi di UMB ini, di program magister ini ada apa aja sih Pak? Boleh cerita sedikit ya? Ya baik ya Mas Eki ya. Jadi Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu konversi energi. Nah ini konversi energi ini
fokusnya sebenarnya lebih ke energi terbarukan ya, karena ini salah satu yang lagi tren sekarang lah. Kemudian yang kedua adalah rekayasa produk mekanik ya, ini untuk pembuatan produk-produk mesin ya. Kemudian yang ketiga itu material maju ya, material maju. Nah, di beberapa perguruan tinggi lain ya, Magister Teknik Mesin itu mereka punya peminatan yang berbeda-beda. Nah, material maju ini termasuk yang mungkin tidak banyak ya, material maju. Padahal kalau saya melihat contoh di Malaysia atau di beberapa negara di luar ya, di universitas di luar negeri, material maju ini bahkan ya bukan cuma bukan cuma di prodi teknik mesin, tapi di teknik fisika, di fisika murni, kimia murni, teknik kimia, kemudian di elektro ya. Yang tadi saya bilang contoh misalnya yang yang mahasiswa buat apa tuh sensor ya. Nah, sekarang itu biosensor itu termasuk yang lagi marak ya. Karena kan sekarang misalnya bagaimana orang bisa mendeteksi punya penyakit ini bisa langsung ketahuan gitu. Ya kan? Nah, kalau dulu misalnya kalau mau tahu ada infeksi, ya lihat kan dicek sel darah putih, tinggi berarti ada infeksi. Kalau terlalu tinggi, ada kanker. Nah, itu mungkin nanti ke depan ada yang begitu dengan alat uji itu bisa langsung tahu, ini ada kanker. Ya, enggak perlu ngecek sel darah putih. Nah, seperti itulah biosensor ya yang lagi banyak. Itu material maju, masuk kategori material. Jadi material maju itu bisa ke magnet, bisa ke sensor, bisa ke material komposit ya, komposit. Nah, sekarang itu kan kalau komposit contohnya ya, pesawat itu sekarang itu hampir ya sudah lebih banyak kompositnya lah. Komponen pesawat itu ketimbang dari logamnya ya. Karena apa? Karena dengan komposit itu dia menjadi lebih ringan, kebutuhan bahan bakarnya jauh lebih hemat ya. Nah itu dari komposit. Nah, komposit itu bahkan ya itu untuk membuat organ tubuh ya. Misalnya gigi palsu. Zaman dulu orang kalau pakai gigi palsu malu. Begitu ketawa langsung bersilau kan, berkilau itu karena pakai gigi emas atau gigi platina. Sekarang orang ketawa biasa aja kalau gigi palsu. Karena apa? Komposit. Ya, jadi dari komposit itulah giginya sudah sama dengan gigi. Dan nanti ke dalamnya itu ke belakangnya lagi nanti komposit itu merambah sampai ke organ-organ tubuh ya. Jadi kalau di luar ini saya melihat contoh di UTM ya, itu ada yang namanya jurusan bioengineering. Bioengineering itu adalah gabungan elektro, mesin dan kedokteran. Dia apa? Misalnya buat organ tubuh misalkan jantung. Ada ininya, ada elektronya di sana, ada penggeraknya. Kemudian ada materialnya orang mesinnya. Kemudian ada kedokterannya yang dia ngerti tentang kerja jantung. Nah, jadi itu, makanya di kita juga ada material maju. Ya, material maju walaupun kita belum sampai ke sana, tetapi itulah di kita makanya tetap bahwa material maju itu salah satu peminatan di bidang teknik mesin. Oke, jadi gitu Sobat Teknikal. Sudah makin jelas ya informasi tentang program Magister Teknik Mesin di UMB ini. Ya, jadi nanti ada 3 yang kalau saya rangkum ini peminatannya, yaitu konversi energi, rekayasa produk mekanik, dan juga material maju. Tinggal nanti kalian Sobat Teknikal sendiri yang menentukan ingin lebih konsen kemana gitu Pak Fitri ya. Iya, betul. Oke Pak Fitri, ada lagi di satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan saya di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar. Kira-kira gimana sih sistem perkuliahan di UMB ini? Bisa fleksibel atau tidak sih Pak Fitri sebenarnya? Iya. Nah, coba Pak Fitri. Memang ini fleksibilitas nih kalau kuliah, apalagi yang orang-orang S2 ini kan memang sudah bekerja semua. Betul Pak Fitri. Nah, jadi maka fleksibilitasnya sangat penting ya. Jadi di kita kalau yang kelas reguler itu memang kuliahnya offline, tetapi kita mengaturnya itu sahnya 2 hari. 2 hari dari pagi sampai sore itu ya, 2 hari, sehingga diharapkan tuh hari sisanya bisa dipakai untuk bekerja, jadi tetap bekerja. Sehingga kalaupun dia minta izin dari perusahaan misalnya, atau dari tempat bekerjanya, atau guru misalnya, dia tetap bisa ngatur waktunya karena emang hanya 2 hari. Nah, kalau yang
mau lebih fleksibel lagi, ada itu yang online, ya, online. Jadi itu kita yang kelas R2 itu bahkan online semua, kecuali sidang akhir nanti, itu nggak bisa online. Itu emang harus offline ya. Sehingga ini sangat fleksibel sekali. Jadi artinya orang di Irian pun sana asal internet on, itu bisa kuliah di Mercu ya Pak. Di Mercu. Dan mahasiswa kita memang ya lumayan beragam ya, dari Kalimantan, dari beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga ada beberapa. Jadi ini sangat fleksibel lah kalau ya. Ya, jadi itu sudah menjawab pertanyaan dari sobat teknikal ya. Kalau saya boleh cerita juga ya, ini sebenarnya masalah komunikasi aja ya Pak. Segala sesuatu itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ada teman satu kelas kita Pak, Bu Eno, yang kondisinya kan sedang, betul. Sedang mengandung ya. Kalau nggak salah HPL itu bulan lalu. Nah itu asalkan bisa dikomunikasikan, kita cari jalan keluar terbaiknya. Semua itu bisa di itu. Akhirnya dapat kebijakan lah dari Pak Fitri. Ini saya mungkin boleh cerita. Silakan Pak Fitri. Kan, ini saya penasaran juga. Bu Enok ini kan Enok Mardia ya. Beliau kan memang baru melahirkan. Ya saya sebenarnya was-was juga, waduh kalau mau melahirkan, karena sebelumnya ada pengalaman itu. Begitu melahirkan dia udah nggak mau studi lagi, karena kan langsung IP-nya jatuh pada semester itu, kan udah hilang beasiswanya lah udah. Tapi alhamdulillah yang ini beliau tetap, saya ingin tetap studi sampai selesai. Jadi tapi bisa enggak kalau saya dipindah ke kelas online, walaupun dia penerima beasiswa, karena kalau penerima beasiswa biasanya harus yang kelas offline. Akhirnya saya bicarakan dengan yang dengan yang terkait lah, dengan atasan saya, dengan biro-biro yang terkait. Ternyata oke, bisa ya, karena ini juga sebenarnya kita pun punya kepentingan di sana. Jadi kalau dia bisa, artinya kan kemungkinan pencapaian lulus tepat waktu, keberhasilan studi, nah itu kan jadi lebih besar. Kalau dia dibiarin, bakalan dia nilainya hancur, habis itu nggak dapat beasiswa, dia berhenti. Kita kena juga jadinya kan gitu. Itu. Jadi gitu sobat teknikal ya, ini juga termasuk bentuk evaluasi terus dari Mercu Buana ya, melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya dan terus berimprovisasi gitu. Artinya kan emang kampus ini ya terus berkembang Pak, menuju program yang lebih baik, kemudian pembelajaran yang lebih baik dan lain sebagainya gitu Pak Fitri. Oke Pak Fitri, sebelum kita tutup nih Pak Fitri, boleh dong kasih pesan nih buat sobat teknikal nih yang mungkin masih ragu nih untuk lanjut S2. Sebenarnya S2 ini apa sih Pak pentingnya untuk generasi muda khususnya sekarang ya Pak? Kira-kira pentingnya apa sih Pak? Silakan Pak Fitri. Jadi memang kan kalau dunia semakin berkembang, semakin maju, sehingga pendidikan S1 saja itu dirasa belum cukup ya. Berbeda dengan dulu mungkin 20 tahun lalu ya, S1 sudah udah S1 gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya. Jadi maka kebutuhan untuk bisa studi lanjut itu memang perlu ya. Jadi saya punya adik yang kerja di perusahaan Amerika, malah direkturnya itu masih lebih muda dari dia. Adik saya GM, General Manager di situ, lulusan Mercu Buana Elektro S1 ya. Dulu dia lulusan Mercu lah. Terus kemudian bosnya, direktur dia itu dia S3 ya, S3. Dia S3 itu bidang teknik mesin dan accounting. Jadi dua bidang S3. Nah, memang kalau perusahaan Amerika biasanya dia care dengan pendidikan, background pendidikan. Nah, jadi terus bagaimana nih yang masih ragu? Jangan ragu ya. Jadi sekarang ini memang sudah saatnya seperti itu. Kalau kita ingin menangkan persaingan ya, persaingan artinya dengan negara luar, dengan ini gitu, persaingan hidup lah. Maka ya kita perlu modal ya. Nah, jadi dalam hidup ini yang namanya ini saya sendiri mengalami, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Nah, supaya kita, salah satu modal kita untuk bisa bertahan menghadapi permasalahan itu adalah ilmu, ya. Maka jangan ragu untuk melanjutkan studi setinggi mungkin, ya. Walaupun ya dari yang lain juga bisa dapat ya, tapi background pendidikan yang formal itu terkadang bisa dibilang lebih lebih rigid lah ya, lebih Jadi sehingga merupakan modal yang lumayan untuk bisa terpakai ketika kita menghadapi permasalahan turun naiknya kehidupan inilah gitu ya. Jadi dan memang kan kalau saya sebagai muslim ya, jadi di dalam Islam juga memang kan menuntut ilmu itu wajib sampai akhir hayat ya, sampai akhir hayat.
Jadi tidak ada itu istilahnya berhenti menuntut ilmu, enggak. Jadi apapun ilmu itu, ya, apalagi ini melanjutkan pendidikan S2, nah, itu sudah sekarang untuk sekarang sudah kebutuhan lah. Ya, jadi mari jangan ragu. Apalagi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa insya Allah kita akan memfasilitasi ya bagaimana supaya Anda bisa menyelesaikan studi sebaik mungkin ya, dengan hasil yang memang tetap terjaga kualitasnya ya. Yeah. Nah itu akan kita fasilitasi sebaik mungkin. Ya jadi tidak usah ragu. Ya. Oke, keren banget Pak Fitri. Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat itu ya. Pesan dari Pak Muhammad Fitri. Oke, terima kasih banyak Bapak Insinyur Muhammad Fitri STMSI PhD atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan teman-teman juga yang menyaksikan acara pada kesempatan kali ini. Dan juga yang pengen lanjut S2 tentunya ya Pak di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Jelas. Pilihlah. Iya. Oke, Sobat Teknikalis. Itu dia episode kita pada hari ini. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow akun Mercu TV dan juga follow Instagram BEM FTUMB. Jangan lupa juga untuk kunjungi website untuk informasi lebih jelas tentang beasiswa yang ada di Universitas Mercu Buana. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan tetap semangat ngebengkelin hidupmu. Makasih banyak Pak Fitri. Sama-sama.